Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhayo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Satwani Dhamma Kurniati dengan NIM 20 14 10 11 70. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai studi kasus wan prestasi. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan data dan fakta hukum dari kasus wan prestasi yang saya ambil. Fakta hukum berdasarkan pertimbangan hakim setelah melihat kronologi kasus tersebut, di mana pihak tergugat yang meskipun telah dipanggil dengan patut berturut-turut melalui surat kabar Harian Nasional Pelita Baru pada tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 1 Maret 2022 tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, maka mengadili sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek. Yang kedua, menyatakan tergugat melakukan perbuatan cedera janji atau wan prestasi. Yang ketiga, menyatakan batal perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB nomor 1 antara penggugat dan tergugat yang dibuat tanggal 12 Agustus 2014 di hadapan Notaris Beni Lesmana SH. Yang keempat, menghukum tergugat untuk mengembalikan uang yang telah penggugat bayar sebesar 1.300.000.000 rupiah secara tunai sejak putusan diucapkan. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 3.220.000 rupiah. Yang keenam yaitu menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Baik, yang kedua yaitu identifikasi masalah atau isu hukumnya. Isu hukumnya yaitu bahwa penggugat dengan tergugat telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan sebagaimana dalam akte perjanjian nomor 1 tanggal 12 Agustus 2014. Bahwasannya penggugat selaku pihak pembeli tidak dapat melakukan pembayaran pelunasan harga tanah dan bangunan kepada tergugat selaku pihak penjual dalam perjanjian, dikarenakan penggugat tidak dapat bertemu dengan tergugat dan sekarang tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Demikian pula penggugat tidak dapat melakukan peringatan atau somasi kepada tergugat. Oleh karena itu, tergugat melakukan wan prestasi atau cedera janji dalam melaksanakan perjanjian pengikatan jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan. Akibat wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat, maka penggugat dapat membatalkan perjanjian pengikatan jual beli dengan tergugat tersebut. Selanjutnya ada rule of law atau dasar hukum. Di dalam hal ini mengatur tentang aturan dan ketentuan yang terkait dengan kasus tersebut. Adapun pasal-pasal yang mengatur antara lain yang pertama, pasal 1313 KUH Perdata, yang kedua, pasal 1338 KUH Perdata, yang ketiga, pasal 1266 KUH Perdata, yang keempat, pasal 1320 KUH Perdata, yang kelima, pasal 1246 KUH Perdata, yang keenam, pasal 125 Herzin Indelatsch Reglement atau HIR, yang ketujuh, pasal 180 HIR, dan yang terakhir ada pasal 163 HIR. Selanjutnya ada analisa kasus. Yang pertama, bahwa penggugat hendak membeli sebidang tanah milik tergugat seluas 144 meter persegi dengan bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Grand Lake City, Jalan Amerika Latin 6 nomor 10, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Yang sebelumnya adalah HGB nomor 3680-Petir sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 2192-Petir-2013. Kemudian berubah status menjadi sertifikat hak milik nomor 3776-Kelurahan Petir, Kota Tangerang. Yang kedua, bahwa telah disepakati antara penggugat dan tergugat harga total tanah dan bangunan keseluruhannya yaitu 2.600.000.000 rupiah.
Yang ketiga, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, tergugat bersama penggugat bersepakat untuk menghadap Notaris Beni Lesmana SH untuk membuat perjanjian perikatan jual beli atau PPJB nomor 1 yang dibuat tanggal 12 Agustus 2014. Yang keempat, bahwa berdasarkan PPJB tersebut, untuk pembayaran harga tanah dan bangunan di atasnya dengan senilai total Rp2.600.000.000, di mana penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.300.000.000. Yang kelima, bahwa selanjutnya untuk sisa pembayaran yang sebesar Rp1.300.000.000 tersebut akan dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat setelah BPN menerbitkan sertifikat tersebut atas nama tergugat dengan status hak milik. Yang keenam, bahwa setelah sertifikat atas nama tergugat berubah status menjadi hak milik, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 3776 Kelurahan Petir, Kota Tangerang, dengan luas 144 meter persegi, tergugat mulai sulit dihubungi. Yang ketujuh, bahwa hingga saat ini tergugat juga selain sulit dihubungi, juga tidak bersedia mengembalikan atau menyerahkan uang milik penggugat yang telah penggugat bayarkan. Yang ke-8, bahwa karena hal tersebut, sepatutnya bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus bahwa tergugat telah melakukan cedera janji atau wan prestasi, sebagaimana yang dimaksud oleh Prof. Subekti dalam bukunya yaitu Hukum Perjanjian. Wan prestasi atau kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu diancamkan dengan beberapa sanksi hukuman, yaitu pertama membayar kerugian, kedua pembatalan perjanjian, ketiga peralihan risiko, dan yang terakhir ada membayar biaya perkara. Yang kesembilan, bahwa oleh karena tergugat telah menerima uang pembayaran sebesar Rp1.300.000.000 sejak tahun 2014, maka pantas dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp500.000.000 atas ongkos-ongkos dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat. Yang ke-10, bahwa oleh karena gugatan ini didasari atas bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, dan kasasi. Setelah menganalisis kasus tersebut, ada beberapa permohonan yang harus ditolak oleh hakim, karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya secara sah. Tuntutan tersebut antara lain yang pertama, menimbang bahwa penggugat tidak mengajukan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Green Lake City, Jalan Amerika Latin 6, nomor 10, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, luas 144 meter persegi dalam perkara ini, maka tuntutan tersebut harus ditolak. Yang kedua, menimbang bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali oleh karena tidak memenuhi ketentuan yang bermuat dalam pasal 180 HIR, maka tuntutan tersebut juga ditolak. Selanjutnya, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1246 KUH Perdata, apabila debitur melakukan wan prestasi, maka debitur dapat dituntut untuk membayar ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi, dan bunga, di mana biaya dan rugi digolongkan dalam harta benda kreditur karena biaya yang telah dikeluarkannya atau kerusakan barangnya akibat dari adanya wan prestasi. Sedangkan bunga digolongkan sebagai kehilangan keuntungan yang diharapkan karena adanya tindakan wan prestasi dari pihak debitur. Oleh karena terbukti tergugat telah melakukan wan prestasi dari perjanjian tersebut, di mana dalam perkara penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp500 juta atas ongkos-ongkos dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat, dan ternyata di persidangan penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya kerugian yang dialaminya akibat dari adanya wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat, maka tuntutan tersebut harus ditolak.
Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.